Istri. Sekolah istri. Di pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cibubur dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan istri. Keutamaan Istri tahun 1910. Awal mula didirikannya sekolah istri hanya memiliki 2 kelas saja, sehingga dapat menampung semua aktivitas sekolah. Karena semakin banyak murid yang belajar, maka ia harus meminjam sebagian uang ke Patrian Bandung agar bisa menampung murid-muridnya. Di sekolah tersebut, Dewi Sartika mengajar tentang membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, dan berbagai keterampilan lainnya. Sehingga pada tahun 1912 sudah ada 9 sekolah terbesar di seluruh Jawa Barat dan terus berkembang menjadi suatu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Meskipun sekolah tersebut berkembang pesat, namun saat Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah, sekolah tersebut akhirnya mengalami krisis peralatan serta keuangan. Yang Soekarno sebagai presiden. Setelah Agustus di mana kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan secara luas, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PKI menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Muhammad Hatta diangkat sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Kala itu tergolong sederhana dan terjadi dalam tempo waktu yang cukup singkat. Bahkan Soekarno pun tak menyangka bahwa dirinya kelak akan dilantik sebagai seorang presiden dengan cara yang sederhana. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 menindak persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI bersidang. Tidak ada debat sengit dalam sidang di gedung bekas hingga di Jalan Payubun itu. Sederhana saja PPKI memilih Soekarno sebagai presiden pertama. Yang musrik itu? Yang musrik siapa? Menghasilkan kemerdekaan tersebut dapat menyambung penetapan nama-nama anggota PPKI yang merupakan esensiasi perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, menunjukkan golongan muda membuat sidang penetapan diundur untuk melaksanakan pasca proklamasi kemerdekaan. Rapat KPKI pada tahun Agustus diselenggarakan di gedung Pancasila pada masa pendudukan Jepang. Gedung ini pertama gedung Yuyusami. Pada hari itu rapat membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya keberatan dari para anggota PPKI. Perwakilan wilayah Indonesia Timur mengenai beberapa pasal yang cenderung Islam sentris. Sidang PPKI akhirnya terlaksana dengan lancar pada 8 Agustus dan menghasilkan beberapa keputusan. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk sebuah komite Nasional Indonesia Pusat KMIP untuk mengatur presiden. Peristiwa Perang Diponegoro. Perang ini terjadi karena Belanda terlalu ikut campur tangan dalam urusan kerajaan. Selain itu, pada tahun 1821, petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pangeran Diponegoro kemudian membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Hal
pajak puasa agar petani di Tegarejo dapat membeli senjata dan makanan. Amarah Pangeran Diponegoro juga memuncak ketika Belanda memasang tombak-tombak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Bersembunyi di gua, Pangeran Diponegoro pindah ke Selarong yang merupakan daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan gua Selarong yang terletak di dusun Kentolan Lor Panjang Bantul sebagai tempat persembunyiannya. Pangeran Diponegoro menempati di gua sebelah barat yang disebut Gua Kampung yang menjadi tempat pertapaannya ditemani Raden Ayu. Perang terjadi selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga priai turut menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Peristiwa 10 November 1945 menjadi momen warga Surabaya untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada momen tersebut, taruhan dari sosok Bung Tomo. Pria bernama Agus Tomo ini dikenal sebagai pengobar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang pada pertempuran 10 November 1945. Hal ini pula yang terletak di sosok Bung Tomo. Demikian dilansir dari buku Bung Tomo, Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November karya Abdul Wahid. Usai berjuang dengan pena, ia berjuang dengan senjata. Pada peristiwa 10 November 1945 itu, Bung Tomo merupakan tokoh tak dilupakan. Peristiwa 10 November itu bermula setelah terjadinya kekalahan pihak Jepang. Kemudian rakyat dan pejuang Indonesia berupaya keras mendesak para tentara Jepang untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Dari sini muncul banyak pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran itu memakan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Para pemimpin militer Jepang didesak untuk menyerahkan senjata dengan sukarela. Namun, Jepang masih menampakkan sikap setengah-setengah untuk menyerahkan senjatanya kepada Indonesia. Pada saat pergerakan meluncurkan senjata Jepang berbuah perang di mana-mana. Tentara Inggris mendarat di Jakarta pada 16 September 1945. Kemudian tentara Inggris juga mendarat di Surabaya pada 1919. Sekarang itu saya akan menjelaskan dengan bentuk mereka. Pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 pagi, Soekarno dan Hatta dibawa ke Jenderal Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan dua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Dr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang menghadapi kesepakatan tersebut. Soekarno dan Hatta tetap tidak berkuasa sendirian. Sementara itu di Jakarta, Kero dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota tetap mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengduko di rumah Jauh Isyong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengduko pada Kamis tanggal 5 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Punto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Punto hanya menemui Rifana dan Dr. Ahmad Subarjo. Kemudian Punto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengduko untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56.
Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Dr. Herman Handel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu. Buka. Ada yang belum tampil?